Sudah hadir maksud kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga penasihat IPW Johnson Panjaitan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni dan Bang Johnson. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Beni terlebih dulu ya. Pak Beni, saya memulainya begini Pak. Sangat mengerikan, sangat biadab apabila ini benar adanya yang terjadi di Parigi Pak. Seorang anak tersangka, anak tahanan yang rela ditiduri sampai 2 kali oleh oknum Kapolsek. Secara akal sehat kita nggak pernah berpikir hal ini terjadi Pak. Bagaimana Kompolnas meresponnya? Yang pertama, kami sudah berkoordinasi dengan Irwasda dan jajarannya untuk kami mengecek tentang kasus itu, perkembangan penanganannya dan sebagainya. Kami mendorong untuk dilakukan penyidikan secara transparan dan tuntas. Karena perbuatan ini kalau benar nanti terbukti, tadi sudah disebut dengan istilah yang keras seperti itu, yang tidak pantas dan harus dihukum seberat mungkin. Karena tidak hanya mencoreng nama Polri, tapi juga dalam konteks ini sangat-sangat mencederai hati masyarakat. Dan kami terus mengawal kasus ini. Kami kebetulan belum lama memang dari Sulawesi Tengah. Kami akan mengawal terus sampai dengan kasus ini tuntas. Pak, tentu saja kita tidak bisa menyalahkan Pak Beni. Ya. Ya. Ada gangguan komunikasi tadi sempat Pak. Saya kembali ke Anda. Bagaimana kemudian menjelaskan Pak bahwa ini bukanlah wajah Polri sesungguhnya. Polri datang dengan slogan presisi, tapi pada kenyataannya belakangan waktu ini menjadi sorotan publik Pak. Betul. Yang pertama, ini adalah ulah oknum. Jadi beberapa kasus itu dilakukan oleh oknum, entah oknum polisi kapasitasnya sebagai ayah, melakukan pelaporan terhadap anaknya dan sebagainya, kasus yang di Medan ya Pak? Istri dan anaknya. Ya. Kasus yang di Sumatera Utara yang Anda sebutkan. Betul. Jadi itu ulah oknum. Tetapi kita harus ingat bahwa di era sekarang, era transparansi informasi, era media sosial, Polri harus siap dikawal dan diawasi oleh publik secara masif. Apapun yang dilakukan oleh anggota di lapangan akan terus dipantau dengan gawai, dengan kamera yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika didapati anggota itu melanggar, akan viral. Sebaliknya, ketika perbuatan itu baik, menolong orang, membantu orang menyeberang jalan, nenek-nenek dan sebagainya, juga akan viral. Tapi yang viral adalah kebaikan. Oleh sebab itu perlu kewaspadaan, kehati-hatian, termasuk sikap yang cermat anggota di lapangan agar mematuhi aturan yang berlaku, sikap sopan, tidak arogan, kemudian juga tutur kata dengan bahasa yang sopan. Ini menjadi penting. Saya bergeser ke IPW Bang Johnson. Kalau kita berbicara soal oknum, tapi lagi-lagi kita akan bertanya, masa sih ini hanya sebatas oknum saja? Kok kejadiannya terjadi di masing-masing wilayah ya? Banyak semacam fenomena gunung es. Tidak hanya di Parigi, kemarin juga kita lihat ada di Deli Serdang, polisi yang melakukan penilangan, melakukan pemukulan dengan apapun alasannya. Sebaiknya memang hal itu diharapkan tidak pernah terjadi. Ada juga di Polsek Percut, kita tahu di sana ada yang ibu-ibu dijadikan tersangka pada dia adalah korban dan lain sebagainya. Bagaimana menjelaskan ini semua? Catatan IPW jangan-jangan lebih banyak. Ya, yang pertama tentu kasusnya dulu ya. Saya kira polisi harus bertindak cepat dan jangan normatif. Itu ambil tindakan tuh kepada pelaku itu segera. Dan yang kedua, lindungi dulu korban karena posisi korban sangat lemah itu, apalagi dia punya double persoalan gitu, ayahnya juga tersangka dan dia juga menjadi korban. Itu harus dilindungi cepat dan segera berkomunikasi, lakukan transparansi penanganan kasusnya keluar dan lakukan ini dengan sangat hati-hati karena ini soal seksual ya. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, terutama pimpinan-pimpinan yang di atas, segera bertindak cepat, jangan sampai media sosial lebih cepat dari humas polisi
itu ya, supaya persoalan ini tidak bergulir ke persoalan-persoalan yang lain, yang terutama bisa menjatuhkan wibawa institusi kepolisian. Oke. Nah itu dia Bang, karena kalau kita lihat konsep yang digaungkan saat ini presisi, nampaknya diganti dengan konsep setelah viral baru ditindak. Ini banyak kasus yang kita saksikan, demikian adanya Bang, bagaimana menjelaskannya? Ya selain tidak presisi juga bisa oposisi kalau misalnya polisi merampas mobil orang begitu kan, itu udah lebih berbeda dari itu. Polisi melakukan tindakan seksual di kantornya, itu udah bukan presisi atau oposisi lagi, opo meneh itu. Polisi kayak begitu tuh opo meneh. Dan itu jadi pertanyaan kita. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, kita tidak bisa berlindung di balik oknum. Kenapa harus disorot dulu Bang Johnson? Kenapa harus disorot dulu oleh media sosial sehingga pada akhirnya viral, baru ada penegakan yang dilakukan, baru ada tindak lanjut yang dilakukan? Memang ada kelambatan bertindak yang terjadi di dalam tubuh institusi. Kadang-kadang malah yang terjadi pusatnya lebih cepat karena mungkin dia lebih cepat mendengar daripada pihak-pihak yang langsung menangani itu, ya. Nah, itu ada banyak macam-macam. Ada problem budaya di sana, ada problem juga sistem pengawasan dan lain sebagainya. Menurut saya memang itu yang harus terus-menerus secara tegas kita perbaiki di dalam. Saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, kalau tidak viral, ibu yang ada di Medan, Sumatera Utara akan tetap menjadi tersangka, padahal dia diduga kuat adalah sebagai korban premanisme. Kalau tidak viral, seorang anak ini tidak mengakui bahwa dia ditiduri 2 kali agar membebaskan bapaknya dari tahanan. Ini juga tidak akan terungkap dan diangkat dan mendapatkan perhatian publik. Mengapa harus ada istilah viral-viral ini baru semua bisa ditindak? Padahal kita tahu tugas kepolisian negara Indonesia adalah mengayomi dan menindak menjaga ketertiban umum. Ya betul, jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, pengawasan publik semakin masif dan begitu cepat. Ada satu kasus yang belum dilaporkan ke polisi, sudah viral duluan. Sehingga kadang kami ketika mengecek ke satker setempat, mereka belum menerima laporannya. Nah, setelah ribut-ribut baru laporan masuk. Artinya dalam hal ini kami sendiri bersama pengawas internal, Irwasum, Irwasda, kemudian Kadif Propam, Kabid Propam, bekerja sama bersinergi untuk membangun kecepatan, merespon setiap informasi yang diterima. Pak Beni, mohon maaf saya potong ya Pak. Ya, dengan asumsi yang Anda bangun tadi, bagaimana kemudian seorang korban, misalnya dalam kasus dia dilecehkan oleh seorang Kapolsek, itu adalah otoritas hukumnya, kemana dia harus mengadukan, dia pasti takut, apalagi dia tahu bahwa dugaan kuat ini dilakukan oleh seorang penegak hukum yang punya kuasa di sana. Ya, kami membuka diri dari Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri. Kami membuka diri untuk menerima aduan. Silakan buka website Kompolnas. Di sana ada slot untuk pelaporan dan pasti kami segera tindak lanjuti. Seandainya yang bersangkutan akan lapor di internal, merasa mungkin takut justru nanti membahayakan dirinya, kami siap. Kami begitu banyak menerima laporan, kami menerima audiensi langsung, seperti contoh ibu-ibu yang dari Makassar, selesai acara Mata Najwa, kami langsung terima di kantor, berkasnya kami minta untuk bahan kami menindaklanjuti, agar masyarakat merasa nantinya terlayani dan mendapatkan keadilan. Nah, saya mengapresiasi atas langkah Kapolri dengan mengeluarkan surat telegram tanggal 18 Oktober kemarin yang isinya jelas, tegas dan keras. Sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, disiplin maupun tindak pidana. Yang kedua, penekanannya adalah pengawasan atasan. Atasan yang tidak mengawasi yang anggotanya melakukan pelanggaran kena sanksi. Nah, inilah yang kami harapkan, langkah yang diambil dengan adanya acuan telegram itu, maka ada pembenahan
dari jajaran Polri sampai ke kewilayahan. Ya, kita berharap Pak, kita berharap demikian, dan kita tentu saja percaya Pak. Kita juga saya kenal banyak perwira polisi dan lain sebagainya yang baik kok sebetulnya. Kita tahu betul bahwa di antara mereka itu banyak orang baik sebetulnya. Tapi apa jadinya dengan persoalan yang diangkat seperti ini kan, karena nilai titik rusak susu sebelanga. Setidaknya persoalan ini bisa diantisipasi ke depannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Benny Mamoto, terima kasih Bang Johnson Panjaitan atas waktu Anda berbincang bersama kami.